Petualangan Kiko dan bola ajaib. Kiko adalah anak laki-laki berusia 8 tahun yang suka berpetualang. Ia tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan hijau dan sungai yang jernih. Suatu sore, setelah pulang sekolah, ia merasa bosan dan memutuskan bermain di taman belakang rumahnya. Saat sedang menggali tanah untuk membuat lubang kecil, tiba-tiba sekopnya berbenturan dengan sesuatu yang keras. Apa ini? Gumam Kiko, penasaran. Ia menggali lebih dalam dan menemukan sebuah bola berwarna biru berkilaan. Bola itu terlihat seperti terbuat dari kaca, tetapi ketika disentuh, bola itu terasa hangat dan berdenyut seperti jantung yang berdetak. Tiba-tiba, bola itu bersinar terang dan mengeluarkan suara, "Halo, Kiko." Kiko terkejut dan melompat mundur. "Siapa yang bicara?" tanyanya. Matanya membesar. "Aku, bola ajaib," jawab bola itu. "Namaku Lumo. Aku sudah lama tertidur di bawah tanah. Terima kasih telah menemukanku." Kiko mengusap-usap bola itu dengan takjub. "Kamu bisa berbicara? Luar biasa." "Ya, dan bukan hanya itu. Aku juga bisa membawamu ke dunia-dunia ajaib. Tapi hanya jika kamu mau berpetualang." Mata Kiko berbinar penuh semangat. "Petualangan? Aku suka petualangan. Bagaimana caranya?" "Cukup ucapkan kata ajaib, Lumo, ayo berpetualang." Tanpa ragu, Kiko mengangkat bola itu tinggi-tinggi dan berteriak, "Lumo, ayo berpetualang." Dalam sekejap, bola itu bersinar lebih terang dan Kiko merasa tubuhnya melayang. Ia berputar-putar di udara dan, wush, ia menghilang dari taman belakang rumahnya. Ketika Kiko membuka matanya, ia berdiri di tengah negeri yang penuh dengan permen. Pohon-pohon di sekelilingnya bukanlah pohon biasa, melainkan batang lollipop besar dengan daun berbentuk permen kapas. Sungai yang mengalir berwarna coklat dan berbau manis seperti coklat hangat. "Wah, ini luar biasa," seru Kiko sambil melompat kegirangan. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan. Kiko menoleh dan melihat seorang peri kecil berambut ungu duduk di atas batu karamel. "Kenapa kamu menangis?" tanya Kiko. "Aku kehilangan tongkat sihirku," kata peri itu sambil mengusap matanya. "Tanpa tongkat itu, aku tidak bisa membuat permen untuk anak-anak di negeri ini." Kiko merasa kasihan dan segera menawarkan bantuan. "Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukannya." Dengan petunjuk dari si peri, Kiko mencari tongkat sihir itu. Setelah melewati hutan permen karet yang lengket dan mendaki gunung marshmallow, akhirnya ia menemukan tongkat sihir itu di dalam sarang burung besar yang suka mengumpulkan benda-benda bercahaya. "Ini dia," seru Kiko, mengembalikan tongkat itu ke peri. Peri kecil itu sangat gembira dan melompat-lompat. "Terima kasih, Kiko. Sebagai hadiah, aku akan membuatkanmu permen ajaib." Peri itu melambaikan tongkatnya dan kling, muncul sekantong permen warna-warni. "Permen ini akan memberimu kekuatan khusus jika kamu membutuhkannya di petualangan berikutnya." Kiko tersenyum lebar. "Terima kasih, peri." Tiba-tiba, bola ajaib Lumo bersinar. "Kiko, waktunya kembali." Sekali lagi, Kiko merasa tubuhnya melayang, dan dalam sekejap, ia kembali ke taman belakang rumahnya. Malam itu, Kiko tidak bisa tidur. Ia masih teringat petualangannya di negeri permen. "Aku ingin pergi ke tempat lain," pikirnya. Dengan penuh semangat, ia menggenggam bola ajaib dan berkata, "Lumo, ayo berpetualang." Dalam sekejap, ia kembali melayang dan tiba di tempat yang benar-benar berbeda. Kali ini, ia berada di sebuah kota yang penuh dengan robot. Bangunan di sekelilingnya terbuat dari besi dan kaca, sementara kendaraan melayang di udara tanpa roda. "Wah, ini seperti dunia masa depan," seru Kiko. Saat ia berjalan-jalan, ia melihat seekor anak robot kecil yang tampak sedih. "Hei, ada apa?" tanya Kiko. "Aku kehilangan bateraiku," kata robot kecil itu. "Tanpanya, aku tidak bisa kembali ke rumah." Kiko pun bertekad membantu dengan petunjuk dari robot kecil. Ia harus pergi ke pabrik besar di tengah kota yang dijaga oleh robot penjaga. Berkat permen ajaib dari peri di negeri permen, Kiko bisa melompat tinggi dan melewati pagar tanpa ketahuan.
Setelah menemukan baterai yang tepat, Kiko segera memberikannya kepada robot kecil. Terima kasih, Kiko. Sebagai balasannya, aku akan memberimu jam tangan ajaib yang bisa memberimu petunjuk di petualangan selanjutnya. Kiko memakai jam tangan itu dan tersenyum. Aku suka petualangan ini. Sekali lagi, bola ajaib Lumo bersinar dan membawa Kiko kembali ke rumahnya. Setelah beberapa petualangan, Kiko mulai bertanya-tanya. Dari mana sebenarnya Lumo berasal? Apakah ada rahasia yang belum aku ketahui? Lumo hanya tertawa. Petualanganmu baru saja dimulai, Kiko. Masih banyak dunia yang harus kamu jelajahi. Dengan semangat yang membara, Kiko tahu bahwa ia akan mengalami lebih banyak petualangan seru bersama Lumo. Dan petualangan berikutnya, hanya tinggal satu kata ajaib lagi. Dan tamat.